Mas Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar, Mas Alif? Sehat? Halo, suara saya masuk ya? Oke. Ya, siap-siap. Apa kabar, Mas Alif? Sehat? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Sama mudahnya dengan saya nih. Ustaz Muntakillah, nggak usah komen. Baik, anakku sekalian, sebelum kita bersama-sama menyimak ya materi dari Mas Alif, Ustaz perkenalkan dulu beliau kepada kita semua. Izin perkenalkan pembicara dulu. Nama beliau Alif Faisal Faras. Panggilannya Alif. Ya, kelahiran Wonosobo 12 Mei 1999. Kemudian sekarang beliau tinggal di asrama Bright Scholarship UNS, Universitas 11 Maret ya, di Surakarta. Nomor HP beliau silahkan, mungkin ada yang mau mencatat, 085 743 767450. Ini langsung nomor WhatsApp dan Telegram ya. Golongan darah A. Hobi Mas Alif ini membaca, menulis, jalan-jalan. Aktivitas saat ini kuliah, organisasi, ngaji. Moto hidup beliau Quran surat Fussilat ayat 33. Sosial media beliau bisa diikuti di Facebook Alif Faisal Faras, kemudian Instagram atau lain @aliffaisal, kemudian di Tumblr ya, Alif Faisal underscore atau ini tumblr.com. Kemudian riwayat pendidikan beliau TKIT Insan Mulia, kemudian MI Muhammadiyah di Sudagaran di Wonosobo, SMP IT dan SMA IT Ihsanul Fikri Magelang, dan sekarang beliau sedang menempuh pendidikan di FISIP jurusan sosiologi nih, sama dengan Ustaz Firman nih, luar biasa. Universitas 11 Maret yang ada di kota Surakarta. Riwayat organisasi beliau OSIS di SMPIT, IF ya Ihsanul Fikri, dan OSIS di SMA IT, subhanallah. Ya, kemudian saat ini beliau aktif juga di beberapa lembaga kemahasiswaan, di BEM, kemudian di LKI, FISIP, kemudian di JN, ya UKMI, UNS, yang sekarang beliau menjadi ketuanya. Kemudian beliau juga salah satu yang mendapatkan beasiswa, ya Bright Scholarship UNS, ya BMBRI, subhanallah. Ini mungkin beberapa data yang sempat beliau tulis ini. Sepertinya lebih banyak dari ini, insya Allah. Nah, baik anak-anakku sekalian, insya Allah Mas Alif akan berikan kepada kita semua bil khusus, ya semuanya anak-anak kelas 9, bagaimana pernak-pernik dulu mungkin ketika beliau di SMP IT, kemudian melanjutkan ke SMA IT, apa asiknya kita sekolah di sekolah IT, kemudian apa keunggulannya yang bisa kita dapatkan, apa manfaat yang bisa kita dapatkan, dan lain sebagainya. Insya Allah nanti akan panjang lebar kali tinggi akan disampaikan oleh Mas Alif. Baik, kepada Mas Alif, Ustaz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in, wa ala ummiyawaddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Baik, ustaz-ustaz sekalian dan teman-teman ya, adik-adik dari SMP IT Anak Soleh Mataram, yang semoga sehat selalu dan produktif selalu ya, dimanapun dan kapanpun teman-teman berada.
Pertama-tama kita panjatkan bersyukur dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat luar biasa, ya. Sangat tidak bisa terhitung. Kalau air di lautan, seluruh air di lautan dijadikan tinta pun tidak akan pernah cukup untuk menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada kita. Maka kita bersyukur terus supaya apa? Supaya Allah itu senantiasa menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, insya Allah Allah itu akan menambah terus nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang selanjutnya, sholawat beriring salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para penegak risalahnya, dan semoga kita termasuk umat beliau yang layak mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, ini mungkin tahun 2021 pertama kalinya saya ngisi di luar pulau, meskipun secara virtual ya, Kalau di 2020 kemarin luar pulaunya cuma sampai Lampung, ini alhamdulillah bisa ke yang timur gitu ya, ke Mataram. Semoga bisa sampai yang utara gitu ya, sampai Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, kita hari ini akan sedikit diskusi. Ya mungkin saya nggak terlalu banyak akan sharing ya, tapi ya ada beberapa hal yang mungkin perlu untuk saya sampaikan, beberapa poin. Nanti selebihnya teman-teman mungkin akan lebih banyak bertanya, dan saya akan juga beberapa akan bercerita saja gitu ya. Jadi temanya itu kan tantangan masa SMA gitu ya, tantangan ketika nanti di fase SMA. Saya dulu SMA alhamdulillah diberikan Allah kesempatan di SMA IT Islam Fikri gitu ya. Tempat yang memang dulu saya SMP di situ gitu ya. SMP di situ. Terus habis itu saya merasa ya udah menurut saya dulu ketika SMP di Islam Fikri itu udah menjadi titik balik gitu ya, kalau bahasa ininya. Udah menjadi lahan yang sangat bagus buat saya berkembang, memperkembangkan diri saya, mengembangkan diri saya, sehingga saya lanjutkan gitu ya sekalian SMA di SMA IT Islam Fikri, sehingga saya 6 tahun berada di Islam Fikri, berada di Magelang gitu. Jadi mohon maaf kalau nanti kadang-kadang agak kecampur Jawa-Jawa sedikit gitu ya, karena kalau ngisi di sekitaran sini kan kadang-kadang guyonannya gitu ya, candaannya atau apa pakai bahasa Jawa gitu. Oke. Jadi di masa SMA ini kita akan bertemu, kita akan melihat, kita akan mengalami beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan. Ya, yang perlu untuk kita perhatikan. Apa saja? Yang pertama berkaitan dengan pendidikan, jelas ya, sejak SMP, sejak SD kita dihadapkan pada pendidikan. Kita belajar, kita kemudian masuk kelas, kita kemudian ujian, kita kemudian kelulusan dan lain sebagainya. Nah, di SMA juga akan dilanjutkan seperti itu. Kita akan menghadapi yang namanya sistem pendidikan atau kemudian kegiatan-kegiatan pembelajaran. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu menambah dan meningkatkan kecerdasan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pergaulan. Di SMA nanti ya, kalau teman-teman masuk SMA itu mungkin sekitar usia berapa? Sekarang mungkin usia 14-15 ya. Sekitar usia itu, maka pergaulan yang teman-teman akan alami, yang akan dapatkan juga akan semakin beragam. Ya, semakin beragam seiring dengan bertambahnya usia. Nah, pergaulan ini menjadi salah satu faktor penting dan menjadi hal yang sangat akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Maka nanti di SMA ini sangat berpengaruh gitu. Kita bergaul dengan siapa, kita berteman dengan siapa, kita dalam sepermainan itu ngobrolin apa. Kalau kata Ustazah Yuvita tadi, kita perlu punya kegalauan yang sama gitu ya, kegalauan yang luar biasa. Nah, kalau nanti di SMA
kalau nanti di masa setelah SMP ini teman-teman punya teman sepermainan yang obrolannya itu hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang sifatnya tidak seperti anak muda pada umumnya gitu ya. Kalau anak muda umumnya ya main, ya kemudian santai-santai, ya kemudian duduk boleh, main boleh, santai-santai, tapi ada tempatnya. Tapi kemudian kalau teman-teman nanti di fase SMA itu punya rekan, punya kawan sepermainan yang juga mengasah pikiran kita supaya bisa berpikir hal yang lebih visioner, lebih membahas masa depan, maka hal-hal yang ada di sekitar kita pun, pikiran-pikiran kita pun, cara hidup kita pun juga akan terpengaruh gitu, akan terpengaruh. Pun sama kalau teman-teman punya pergaulan yang isinya cuma main, cuma santai, kadang-kadang mungkin kalau di SMA itu yang paling bahaya, misal terlalu santai akhirnya males, terlalu santai akhirnya tidak belajar dan lain sebagainya. Ya kita pun akan seperti itu gitu. Bagaimana teman kita, ya itulah kita. Nah, itu pergaulan. Kemudian yang ketiga, cara pikir kita. Kita akan menghadapi di masa SMA itu banyak sekali pilihan. Ya, banyak sekali pilihan. Aku mau menjadi baik, aku mau menjadi luar biasa, atau aku mau menjadi biasa saja, atau aku menjadi buruk. Itu pilihan tersedia semua di depan kita. Nah, kitalah ya, masing-masing diri kita yang menentukan kita itu mau di mana gitu ya. Mau kita menggunakan cara pikir yang baik, menggunakan cara pikir yang biasa saja, atau justru malah menggunakan cara pikir yang buruk. Nah, cara pikir ini tergantung dari pergaulan tadi. Pergaulan juga sangat berpengaruh terhadap cara pikir kita. Dan yang kemudian yang selanjutnya adalah spiritual. Masuk SMA, mulai masuk fase remaja, sudah semakin dewasa, maka sudah selayaknya, sudah seharusnya kita itu semakin punya semangat untuk beribadah, punya semangat untuk beramal, punya semangat untuk menyembah kepada Allah SWT. Ya, sholat wajibnya tidak boleh ketinggalan, baca Qur'annya harus semakin rajin, ya, ibadah-ibadah sunnahnya harus semakin tekun, dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian udah masuk SMA, sholatnya masih bolong, atau mungkin buat baca Quran masih males-malesan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian akan kita hadapi nanti ke depan di SMA. Nah, maka untuk menghadapi itu, ya, untuk menghadapi itu, dulu ketika Mas Alif ada di SMA, selama di SMA, Mas Alif punya beberapa poin yang berhasil Mas Alif pikirkan, gitu ya, yang mungkin ini bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Yang pertama, kita perlu tahu kita itu adalah generasi Z, gitu ya. Jadi, generasi Z. Generasi Z ini generasi yang paling banyak sekarang di Indonesia, ya. Kalau kemarin di tahun 2020 itu ada survei, ya, ada survei dan hasilnya adalah generasi Z itu menempati 27%, ya, paling banyak dari seluruh penduduk Indonesia. Dari generasi kita ini, generasi kelahiran tahun 1997 sampai generasi tahun 2012, kelahiran 2012 itu adalah Gen Z, ya. Nah, kalau ada orang yang sering menyebut generasi milenial itu salah, gitu ya. Bisa jadi yang milenial itu mungkin ustadz-ustadzah kita, gitu, atau orang tua kita, karena milenial itu adalah orang yang lahir dari tahun 81 sampai tahun 96. Itu generasi milenial. Nah, dua generasi ini paling banyak, ya. Dua generasi ini paling banyak. Dan anak-anak yang masuk di generasi Z seperti kita ini adalah anak yang sangat dekat dengan yang namanya digital, ya, dekat dengan yang namanya digital. Mau nggak mau, dimanapun kita nggak lepas dari internet, nggak lepas dari gadget, nggak pernah lepas dari akses informasi yang sangat luar biasa. Karena kalau kita lihat, ya mungkin teman-teman merasakan, ya, nggak mungkin kayaknya lepas dari HP, gitu ya. Generasi Z banget itu. Mau cari sesuatu di HP, bahkan mushaf ada Quran ada di HP,
belajar ada di HP dan lain sebagainya. Kemudian generasi Z adalah generasi yang sangat suka berkomunikasi, ya, sangat suka berkomunikasi, ngobrol sana sini, ya, cari kenalan sana sini dan lain sebagainya. Kemudian generasi Z juga adalah generasi yang multitasking. Multitasking itu bisa mengerjakan sesuatu di waktu yang bersamaan, gitu ya. Bisa mengerjakan beberapa hal di waktu yang bersamaan. Saya hari ini belajar, atau saya hari ini menulis. Saya juga bisa sambil menulis, saya sambil mendengarkan ceramah, misal saya mendengarkan kajian, atau saya membantu orang tua memasak di dapur, saya bisa sambil belajar dan lain sebagainya. Nah, itu multitasking. Tapi generasi Z adalah orang-orang yang individualis gimana? Ya, pengennya mementingkan diri sendiri. Nah, ini yang bahaya. Mementingkan diri sendiri. Yang penting aku nggak gagal. Yang penting aku sukses. Yang penting aku bisa jadi yang terbaik. Yang penting aku terus menerus. Gitu. Nah, generasi Z adalah orang-orang yang individualis, mementingkan dirinya sendiri, terlalu egois gitu. Tapi dia bisa menjadi orang-orang yang toleran, gitu ya. Toleran itu kalau ada orang yang berbeda pendapat, bisa memaklumi, bisa memahami, bisa mengasihi orang-orang yang berbeda pendapat. Nah, yang parah lagi, ya, yang harus kita antisipasi adalah generasi Z ini adalah orang-orang yang pengennya instan, gitu ya. Pengennya yang cepat aja, yang pengen terima jadi, gitu ya, pengen terima jadi. Ya, makanya sekarang aplikasi-aplikasi yang yang mungkin banyak kita install di HP adalah aplikasi-aplikasi yang sangat mendukung kita untuk melakukan kegiatan secara instan, gitu ya. Sosial media itu bagaimana kemudian kita berkomunikasi secara instan, atau mungkin Gojek, Grab, ya, bagaimana kemudian kita memesan makanan secara instan, atau berkendara memesan ojek secara instan dan lain sebagainya. Pengennya kita serba instan. Nah, generasi instan ini adalah kita, ya, yang lahir dari 97 sampai angkatan tahun lahir 2012. Nah, maka dari itu, karena kita punya karakteristik tadi, ya, kita adalah orang-orang yang, ya, generasi Z adalah orang-orang yang ambisius, generasi Z adalah orang-orang yang punya kemampuan multitasking, generasi Z adalah orang-orang yang serba pengen instan. Kita perlu untuk menyikapi, gitu ya. Kita perlu untuk menyikapi. Kenapa kita perlu untuk menyikapi? Karena mau nggak mau hidup di zaman sekarang itu, ya, ini zaman kita, gitu ya. Ini zaman kita, dan kita menghadapi hal seperti itu. Kita menghadapi hal yang dimana akses segala informasi sangat didapatkan dengan mudah. Kita mau mencari, kita mau melakukan apapun juga sekarang mudah. Belajar sangat mudah, belanja sangat mudah, kemudian berkomunikasi sangat mudah dan lain sebagainya. Dan kita perlu untuk perlu sikap untuk menghadapi zaman sekarang, dan juga untuk mempersiapkan apa? Mempersiapkan supaya di masa depan nanti kita tidak terjerumus, kita tidak goyang, kita tidak berjalan ke arah yang salah. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menyikapi, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi dan mempersiapkan apa-apa yang menjadi kewajiban kita dan apa-apa yang menjadi hal yang kita hadapi hari ini, ada 4, ya. Yang pertama iman, yang pertama adab, yang pertama ilmu, yang ketiga ilmu, yang keempat amal. Nah, iman, adab, ilmu itu zonanya adalah di sekolah. Dan saya dapatkan itu ketika saya belajar di SMP, ya, di SMP IT, di SMA IT. Nah, bisa jadi teman-teman tidak temui di sekolah lain, sekolah yang kemudian mengajarkan iman dan adab, cuma ngajarin ilmu aja, cuma ngajarin, ya udah kamu harus dapat nilai bagus, ya. Tapi nggak ada bagaimana kemudian kamu bisa sholat yang baik, bagaimana kamu sholat yang benar, bagaimana kamu bisa beribadah dengan baik, atau kemudian bagaimana harus menghormati guru, bisa bertoleransi dengan orang lain, bisa kemudian punya adab ketika makan, punya adab ketika minum. Tapi kemudian
itu saya dapatkan, dan itu saya yakin teman-teman juga dapatkan ketika teman-teman bersekolah di SMPIT Anak Soleh gitu ya. Bagaimana kemudian diajarkan mengenai sholatnya, mengenai adabnya, bagaimana berlaku sopan santun, dan juga yang tidak kalah penting adalah ilmu. Ya, ilmu jelas kalau di setiap sekolah manapun pasti mengajarkan ilmu. Yang mahal adalah bagaimana iman dan adab. Ya, itu nggak semua lembaga, nggak semua sekolah itu bisa mengajarkan iman dan adab. Padahal kalau kita pengen berbuat yang baik, pengen berbuat yang luar biasa, pengen melakukan sesuatu yang bisa mengguncang dunia, ya, bisa dilihat oleh seluruh orang, kesuksesan oleh seluruh orang, ya salah satu yang utama adalah bagaimana iman kita dan adab kita, ya. Jadi iman kita, bagaimana kita beriman kepada Allah, bagaimana kemudian kita mengimani Rasulullah, bagaimana kemudian kita bisa menyembah Allah dan lain sebagainya, dan juga adab, gitu ya. Ya tadi sopan santun, tata krama dan lain sebagainya. Kalau imannya baik, adabnya baik, ilmu yang didapatkan juga pasti baik. Kalau ilmunya baik, adabnya baik, imannya baik, pasti perbuatannya juga baik. Nah, maka adik-adik nanti ya teman-teman ketika memilih SMA, cari SMA, cari sekolah yang dia juga mengajarkan imannya, yang mengajarkan adabnya, mengajarkan ilmu juga. Supaya apa? Supaya nanti perbuatan kita, supaya apa yang kita lakukan nanti di masa depan itu juga hal yang baik. Misal di Anak Soleh ada SMA-nya, ya daftar SMA itu Anak Soleh. Nah itu udah luar biasa, ya mengajarkan iman juga masuk, adab juga masuk, ilmu juga masuk. Insya Allah perbuatan kita juga masuk. Saya pun juga demikian. Kenapa kemudian saya akhirnya memilih dulu akhirnya, ya udah saya lanjut aja sekalian di SMA IT Islam Fikri. Karena apa? Karena saya milih SMA lain, belum tentu SMA lain ngajarin saya sholat yang benar. Belum tentu SMA yang lain ngajarin saya punya sopan santun terhadap guru, terhadap orang lain. Maka saya lanjutkan saja masuk SMA IT Islam Fikri. Karena saya yakin saya guru-gurunya, kemudian pendidikannya itu mengajarkan supaya kita semakin taat. Kita tuh sebagai seorang Islam menjadi seorang Islam yang benar, punya adab yang baik, dan juga punya ilmu-ilmu yang baik juga. Sehingga hari ini saya rasakan dampaknya gitu ya. Ketika saya kuliah itu saya rasakan sekali, saya dikelilingi orang-orang yang baik juga. Saya bisa melakukan banyak hal baik yang bisa saya sebarkan ke orang lain. Gitu ya. Saya bisa aktif, saya bisa kemudian ikut banyak organisasi dan lain sebagainya ya karena saya dibekali sejak SMA. Nah, SMA ini sangat menentukan. Nah, maka 4 ini nggak boleh lepas gitu ya. 4 ini nggak boleh lepas. 4 ini nggak boleh lepas. Kalau teman-teman mau menentukan SMA, cari SMA yang mendukung keempat-empatnya. Jangan cuma ilmu doang atau jangan cuma iman doang. Gitu ya. Nggak ada ya, tapi sekolah yang hanya mengajarkan iman pasti ada ilmunya juga. Nah, jadi itu 4 ini nggak boleh lepas. Jadi kalau teman-teman hari ini bingung mau SMA mana, ya udah cari aja ini 4 ini yang mendukung teman-teman buat belajar iman, yang buat teman-teman mendukung belajar adab, yang buat teman-teman mendukung belajar ilmu, dan juga teman-teman bisa beramal baik, bisa berbuat hal-hal yang baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masa SMA itu dengan tadi ya pergaulan yang semakin luas, kemudian pelajaran-pelajaran yang semakin banyak dan semakin kompleks ya, semakin luar biasa, maka teman-teman perlu untuk kemudian menjadi dewasa. Ya, menjadi dewasa dalam artian cara pikir yang lebih matang ya. Membuat keputusan itu lebih matang ya. Banyak yang harus dipikirkan gitu ya, banyak harus dipikirkan. Jadi bukan memilih sesuatu, memutuskan sesuatu itu bukan karena pengen enaknya aja atau bukan karena pengen nyamannya saja, tapi benar-benar dipikir kalau aku menentukan ini, kalau aku memilih A, kalau aku melakukan A, maka akibatnya akan seperti ini. Maka positifnya akan seperti ini, negatifnya akan seperti ini. Kalau aku memilih B, maka negatifnya seperti ini, positifnya seperti ini. Harus dipikir seperti itu. Itu menjadi dewasa. Supaya apa? Supaya kita itu menjadi pribadi yang tidak kekanak-kanaan, ya, kekanak-kanaan. Kalau teman-teman sering mendengar itu
dewasa itu pasti tua itu pasti, dewasa itu pilihan, ya. Jadi usia kita itu boleh bertambah terus tahun demi tahun, 2021, 2022 kita pasti bertambah umurnya. Tapi menjadi dewasa itu pilihan gitu ya. Bisa jadi usia kita 17 tahun tapi pemikiran kita sudah dewasa, sudah kemudian bisa lebih matang. Atau bisa jadi usianya sudah 40-an tahun tapi pemikirannya masih pemikiran kanak-kanak. Nah, maka menjadi dewasa ini penting supaya kita itu terlatih untuk membuat keputusan itu bisa lebih bijak. Nah, caranya bagaimana? Caranya supaya kita menjadi dewasa adalah punya kesadaran, ya, punya kesadaran. Segala sesuatu yang kita lakukan itu dilihat positif negatifnya. Segala sesuatu yang kita pilih itu dilihat positif negatifnya. Misal karena ini membahas tantangan SMA, misal milih SMA, aku milih kalau SMA aku milih SMA A, positifnya apa, negatifnya apa. Aku milih SMA B, positifnya apa, negatifnya apa. Aku memilih SMA C, positifnya apa, negatifnya apa. Milih jurusan besok mau IPA atau IPS. Kalau IPA itu nanti positifnya gimana, negatifnya gimana. IPS itu positifnya apa, negatifnya apa. Nah itu. Kemudian kesadaran tentang tujuan kita. Kita tuh mau cita-cita apa sih? Gitu. Kalau kita mau jadi cita-cita apa misalnya pilot, ya, atau kita mau menjadi cita-cita insinyur, teknisi, gitu ya. Maka kita akan semakin sadar, oh kalau mau menjadi A, mau menjadi B, maka aku harus melakukan ini. Mau melakukan apa? Nah, SMA ini titik mulainya, ya. SMA ini titik mulainya. Maka memilih SMA, kemudian nanti menghadapi masa-masa SMA harus lebih serius, karena menentukan bagaimana masa depan kita, bagaimana hari-hari kita di masa depan itu berjalan. Kemudian yang selanjutnya adalah kebermanfaatan. Oh, aku melakukan ini itu ada manfaatnya nggak sih buat diriku dan buat orang lain? Oh, aku memilih ini itu ada positifnya nggak sih buat orang lain? Atau ada positifnya nggak sih buat diriku sendiri? Nah, itu seperti itu. Jadi 3 itu cara kemudian kita menjadi dewasa. Nah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum ta'lamun. Jadi bisa jadi kita membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha Mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi apapun yang kita rasa karena ada nggak baik bagi kita, aku nggak suka ini, aku nggak ini bukan aku banget gitu, atau ini kok kayak gini sih, kok kayak gitu sih. Bisa jadi kita nggak suka dengan kondisi itu, tapi mungkin sebenarnya Allah sedang menyiapkan rencana yang terbaik bagi kita. Dan Allah itu adalah sebaik-baik pembuat rencana. Allah itu adalah sebaik-baik pembuat rencana. Allahu khairul makirin. Allah itu pembaik Allah itu adalah zat yang terbaik yang membuat rencana bagi kita. Yang kita kadang-kadang nggak tahu. Dan bisa jadi kita suka terhadap sesuatu, oh wah ini enak nih, ini wah aku suka yang kayak gini, aku enjoy yang seperti ini. Tapi bisa jadi bagi Allah itu nggak baik buat kita, itu karena mungkin bisa melenakan kita, mungkin bisa membuat kita terjerumus, mungkin bisa membuat kita sesat dan lain sebagainya. Jadi ingat bahwa Allah itu adalah sebaik-baik yang mengerti diri kita. Nah kemudian yang ketiga ini kayaknya yang terakhir, yang perlu untuk kita tahu adalah kita perlu untuk memahami masa, gitu ya. Setiap zaman itu ada orangnya dan setiap orang itu ada zamannya. Nah, dan kita hari ini berada di zaman ini, berada di zaman yang orang bilang itu 4.0 gitu ya. 4.0. Bahkan kalau di Jepang itu udah 5.0 gitu. Nah, kita hidup yang seperti ini. Kalau orang dulu ya, mereka hidup di zaman dulu. Orang-orang para pejuang kita, para sahabat, para rasul, para nabi hidup di zamannya. Nah, kita sebagai orang yang hidup di zaman sekarang, ya, hidup di zaman sekarang itu menggunakan kisah-kisah masa lalu, menggunakan sejarah-sejarah, menggunakan kisah-kisah para pejuang, para sahabat, para nabi, itu untuk pembelajaran supaya di zaman ini bisa berbuat lebih banyak. Kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah masa lalu. Nah,
Kita sering mendengar pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau hari ini kita mau masuk masa SMA, bisa jadi kita itu akan berakit-rakit dulu, ya, akan mendayung-dayung dahulu, ya. Bisa jadi kita harus sakit-sakitan dulu. Bisa jadi kita kalau belajar bosen, kalau belajar dipaksa, atau kalau belajar harus merelakan waktu main kita, ya itu namanya sakit, gitu ya. Itu namanya sakit. Tapi kemudian kita akan bersenang-senang kemudian di masa tua nanti, di masa depan kita akan bisa mendapatkan kesuksesan yang mungkin dulu kita harapkan. Nah, tergantung mau kita mau kita bersenang-senang dulu baru bersakit-sakit kemudian, atau mau bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian. Itu pilihannya ada pada kita. Nah, nanti akan semakin banyak belajar. Kalau hidup itu banyak sekali hal yang harus kita pikirkan, banyak sekali hal yang harus kita pelajari, banyak sekali hal yang bisa kita gunakan sebagai bekal untuk masa depan. Maka kalau kita salah melangkah, kalau kita salah memutuskan, ya kita juga akan kedepannya juga akan bisa goyah dan peluang untuk sukses kita juga akan semakin kecil. Nah, yang terakhir, from process to purpose. Jadi dari proses yang baik, kalau prosesnya kita baik, maka hasilnya, tujuan kita juga baik, ya. Nah, hari ini kita belajar dari SD, dari SMP, SMA, kuliah, itu bagian dari proses. Hasilnya itu nanti masih puluhan tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Kita itu masih kalau istilahnya anak kemarin sore, gitu ya, masih kecil sekali karena kita masih diproses, masih dalam kawah candra di muka, gitu ya. Nah, nanti tujuan kita itu masih mungkin akan tercapai 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Nah, yang memastikan tujuan kita itu apakah baik atau tidak, ya proses itu. Kalau proses kita baik, ya kita akan jadi baik. Ya kalau proses kita nanti jelek, ya kita akan jelek juga nanti hasilnya. Nah, maka menentukan membawakan diri di masa-masa remaja menuju dewasa ini harus lebih baik dan lebih bijak. Supaya apa? Supaya nanti tujuan yang kita capai juga bisa lebih terbuka peluangnya untuk kita lebih sukses. Nah, sebelum saya tutup, ya, jadi keempat ini, ya, yang akan kita hadapi semasa SMA ini, baik pendidikannya, baik pergaulannya, baik cara pikirnya, baik secara spiritualnya, itu mau nggak mau kita akan hadapi. Mau teman-teman ada di sekolah manapun, mau teman-teman merantau sejauh apapun, mau teman-teman berada di jurusan apapun, teman-teman akan menghadapi yang namanya 4 ini. Nah, maka manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk belajar. Belajar bukan hanya belajar secara akademik, ya. Belajar bukan hanya belajar secara akademik, tapi juga belajar mengenai pengalaman hidup, belajar tentang bagaimana memahami orang lain, belajar bagaimana bersosialisasi, bagaimana berorganisasi. Saya dulu mengawali organisasi dari SMP. Cuma baru kerasa greget itu ketika SMA, gitu ya. Baru kemudian sangat terpantik itu waktu masuk SMA. Kemudian dari OSIS, kemudian dipilih jadi ketua OSIS. Kemudian saya ikut organisasi dulu namanya Forum Komunikasi Islam Terpadu. Forum Komunikasi Siswa Islam Terpadu se-Jawa Tengah DIY, saya menjadi sekretaris. Baru mulai saat itu di kampus, di kuliah, mulai ikut macam-macam, mulai ikut organisasi dan lain sebagainya. Itu apa? Supaya bagi saya itu adalah ladang belajar, ya. Ladang belajar supaya saya bisa punya pengalaman yang banyak. Nah, teman-teman juga nanti seperti itu. Cari tempat yang mendukung kalian untuk berkembang, untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas diri kalian, gitu ya. Supaya nanti ketika masuk kampus, masuk kuliah, nanti kerja, nanti berkeluarga dan lain sebagainya, teman-teman itu bisa lebih dewasa dan bisa lebih matang. Gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Mohon maaf kalau terlalu banyak, ya. Mohon maaf kalau terlalu banyak. Nanti kalau ada diskusi dan lain sebagainya, monggo silahkan, ya, monggo. Ya, silahkan
Saya persilahkan kalau misal tidak ada pun nanti bisa tanya jawab juga bisa lewat kontak-kontak yang ada di layar. Dengan itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alif yang sudah berbagi pengalaman, berbagi tips dengan adik-adik kelas 9 SMP Tiana Soleh Mataram pada sore hari ini. Baik, silakan anak-anak yang mau bertanya, yang mau memperdalam informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh Mas Alif tadi. Silakan bisa di kolom chat, bisa juga langsung bertanya kepada pemateri kita, bisa di klik raise hand dulu, kemudian nanti Ustaz persilahkan. Silakan, ada yang mau bertanya? Baik, Mas Alif, saya Ustaz bacakan dulu nih, ada pertanyaan dari Vio. Mas Alif, bisa dengar Ustaz? Bisa. Ya. Bagaimana cara berpikir untuk pergaulan yang kondusif dan cara menyikapinya yang benar seandainya ada pergaulan yang negatif? Oke, ini berarti langsung Silakan Mas dijawab Alif, ya? ya. Ya, langsung aja. Oke, baik. Pergaulan yang kondusif itu artinya kalau kita sebagai orang Islam ya, pergaulan yang baik yang kemudian menjauhkan kita dari maksiat, dari hal-hal yang negatif, dari hal yang menjerumuskan gitu ya. Itu pergaulan yang kondusif ya. Pergaulan yang kondusif juga bisa bermakna, bisa berarti pergaulan yang mendukung kita untuk berkembang gitu ya. Kemampuan kita berkembang, pengalaman kita bisa menjadi lebih banyak, itu pergaulan yang kondusif. Nah, kalau suatu saat kita menghadapi ada pergaulan atau kita terlibat atau masuk dalam pergaulan yang kurang kondusif, maka harus kita jauhi. Ya kalau bisa sebelum menjauh ya lebih baik menghindar dulu gitu ya. Jangan sampai kita masuk ke pergaulan yang salah. Pergaulan yang salah gampang, kalau kita sebagai orang Islam gampang cara mengetahui pergaulan yang baik dan yang buruk itu bagaimana? Ya itu sesuai nggak dengan apa yang Islam ajarkan gitu ya. Kalau ternyata pergaulan di situ banyak banyak membuat kamu meninggalkan sholat, banyak membuat kita lupa dengan Allah, ya berarti itu bukan pergaulan yang baik. Ya, kalau itu pergaulan yang membuat kita semakin ingat Allah, kalau kalau ada waktu sholat, misal lagi main, ada waktu sholat kita kemudian sholat berjamaah, nah itu pergaulan yang bisa kita anggap sebagai pergaulan yang kondusif. Artinya gampang patokannya, tergantung pergaulan itu membuat kita lalai kepada Allah atau tidak. Kan kita sebagai orang Islam dan sudah punya kewajiban untuk taat kepada Allah, beribadah, otomatis mau nggak mau ya itu yang jadi patokan ya pergaulan kita. Nah, kalau nanti suatu saat bertemu dengan pergaulan-pergaulan yang tidak baik gitu ya, kita harus menjauhi gitu ya. Menjauhi dalam artian gini, kalau ada teman kita yang ngajak sesuatu yang mungkin membuat kita lupa dengan Allah, ya kita tolak dengan baik, ya. Kita tolak dengan baik. Jangan kemudian ditolaknya juga dengan kasar, gitu ya. Jangan ditolaknya, aku nggak mau gini, nggak boleh. Jadi, ya tolaklah dengan cara yang baik. Kalau kita menolak dengan cara yang baik, bisa jadi orang yang ngajak kita tadi bisa jadi malah luluh, gitu ya. Justru luluh kemudian malah pengen bergaul dengan kita dan kita bisa ajak dia untuk kebaikan. Jadi bencilah perilakunya, bukan bencilah orangnya. Sama kalau teman-teman hari ini mungkin di pertemanan teman-teman semua mungkin ada yang satu orang atau dua orang yang mungkin karakternya kamu nggak suka gitu ya. Ya yang jangan benci orangnya gitu ya, tapi benci perilakunya. Artinya ya tetap bergaul nggak apa-apa, tetap berteman nggak apa-apa, tapi kemudian mungkin untuk pergaulan agak sedikit menjauh gitu ya, cari pergaulan yang baik. Kalau berteman dengan siapa saja gitu ya, tapi kemudian untuk berbaur dan bergaul secara lebih intens, pilih yang kondusif gitu ya. Gitu untuk jawabannya yang pertama. Ya, terima kasih atas jawabannya Mas Alif. Ini Ustaz mau nambahkan sedikit ini mungkin terkait dengan pengalaman pribadinya Mas Alif.
ketika kita di SMA itu kan sebagaimana yang disampaikan Mas Alif tadi itu adalah masa-masa yang sangat rawan ya, sangat penting sekali lah untuk masa depan kita. Nah, mungkin Mas Alif bisa membandingkan Mas Alif sendiri dengan teman yang lain. Mungkinnya kita tahu Mas Alif di sekolah IT ya, SMP, SMA, IT. Kemudian mungkin Mas Alif punya teman gitu atau siapa yang ada di sekitarnya Mas Alif yang dia mungkin tidak di IT. Nah, adakah yang bisa kita jadikan ibroh nih, kita bandingkan kondisi antara melanjutkan sekolah di sekolah IT dengan tidak, itu kira-kira yang paling menonjol atau yang Mas Alif merasa sangat bersyukur sekali itu kira-kira ada nggak? Ya, uh, saya sangat bersyukur sekali gitu ya bisa diberikan oleh Allah kesempatan melalui orang tua saya sehingga orang tua saya bisa menyekolahkan saya di sekolah IT gitu ya. Karena di situ saya bisa semakin banyak belajar gitu ya. Karena kalau di sekolah IT dulu kemudian di SMA IT tempat saya di asrama dan kemudian bertemu dengan banyak orang dari luar daerah sehingga kita bisa lebih menghargai orang lain. Gitu. Kemudian yang kedua, saya bisa tahu bahwa yang terpenting ya, yang harus menjadi prioritas kita itu sebenarnya ya ibadah kita, sholat kita gitu ya. Paling utama tuh sholat ya, sholat wajib. Nah, itu kerasa banget ketika kuliah gitu ya. Ketika kuliah di semester pertama kuliah itu saya sering melihat gitu ya antara saya dan saya punya teman satu kelas yang juga sekolah di IT dengan teman-teman yang lain yang mungkin sekolahnya jauh dari mungkin tidak pernah menyentuh ilmu agama gitu ya. Itu sangat jauh sekali gitu ya. Sangat jauh sekali untuk diajak sholat pun susah atau bahkan untuk diajak ikut atau diajak ke masjid itu susah sekali gitu ya. Diajak ke masjid susah sekali. Itu yang pertama, soal ibadah. Yang kedua, pengalamannya. Kita itu, saya itu kalau di SMA itu, alhamdulillah bisa mengeksplor banyak hal, gitu ya. Guru-gurunya juga sangat asik untuk diajak diskusi dan diajak belajar soal banyak hal, gitu ya. Sehingga saya itu ketika masuk kampus itu langsung terpacu untuk berbuat banyak hal, gitu ya. Berbuat banyak hal, ikut organisasi ikut organisasi A, B, C, sehingga itu pengalamannya banyak. Nah, pun kemudian ketika SMA saya ikut banyak organisasi, ikut banyak kegiatan, sehingga ya dari dulu memang udah terbiasa untuk ikut organisasi, ikut banyak hal lah gitu. Jadi di kuliah ini alhamdulillah bisa lebih cepat daripada teman-teman yang lain. Gitu. Kemudian yang selanjutnya saya merasa setelah saya sekolah di IT, ketika saya masuk kuliah, saya tuh merasa ketika masuk kuliah itu ada yang menjaga saya, gitu ya. Apa yang menjaga saya? Lingkungan pertemanan saya, gitu ya. Lingkungan pertemanan saya ketika masuk kampus tuh langsung ditemukan dengan orang-orang yang baik, gitu ya. Langsung ditemukan dengan orang-orang yang baik, langsung ditemukan dengan orang-orang yang sama-sama ya tadi pergaulannya itu kondusif gitu. Pergaulannya kondusif sehingga alhamdulillah sampai hari ini kemudian Allah masih memberikan saya jalan yang ya setidaknya tidak menjerumus ya, tidak terjerumus gitu. Karena lingkungan pertemanan saya juga masih lingkungan pertemanan yang baik. Nah, itu yang menurut saya nggak ada di sekolah lain gitu. Karena kalau di misal ya SMA negeri atau mungkin SMA yang tidak mengajarkan agama, ya wes kalau udah selesai SMA ya udah lepas gitu ya. Nggak ada yang jagain, nggak ada yang ngingetin buat berbuat baik, buat sholat, buat ibadah atau bahkan buat ikut menjadi seorang yang aktif di kampus gitu. Itu nggak ada gitu. Ya udah dilepas gitu. Tapi kalau alhamdulillah saya di SMA itu akhirnya ada yang ngingetin terus, jadi terpacu terus untuk berbuat baik gitu. Gitu Ustaz. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bisa menginspirasi adik-adik ini di kelas 9. Ada lagi pertanyaan dari Ayas. Ustadz katanya nih, saya ada pertanyaan, saya ini agak introvert, jadi agak susah bergaul. Ada enggak tips biar mudah bergaul? Mungkin Mas Alif bisa berbagi. Oke, introvert ya. Sebenarnya
kalau teman-teman merasa menjadi orang yang introvert itu, teman-teman, kita itu kan manusia itu kan punya karakternya masing-masing. Saya punya karakternya saya punya karakter saya, Ustadz punya karakternya masing-masing, teman-teman masing-masing orang ini punya karakternya masing-masing. Di sini ada 49 orang, ya berarti ada 49 karakter yang berbeda satu di antara kita. Nah, maka kita coba untuk cari di mana lingkungan, di mana pertemanan yang itu gampangnya aku banget gitu. Aku banget. Cari lingkungan, cari pergaulan yang itu aku banget. Atau bisa lewat hobi. Misal aku hobinya menulis, maka cari mungkin lingkungan pertemanan yang mungkin sama-sama punya hobi menulis. Atau saya punya hobi olahraga, cari pertemanan yang sama-sama punya hobi olahraga. Itu cara pertama ya. Biasanya kalau saya lihat teman-teman saya yang mungkin punya karakter introvert itu cari pergaulannya dengan cara melebur atau berbaur dengan orang-orang yang punya hobi yang sama gitu. Karena kalau orang introvert kemudian dipaksa untuk berbaur dengan lingkungan yang bukan karakter dia banget, ya nggak akan masuk gitu, nggak akan bisa gitu. Nah, maka harus cari lingkungan yang itu sesuai dengan karakternya masing-masing. Atau misal aku bukan orang yang tipe suka olahraga, ya udah berarti cari lingkungan lain, cari yang dimana itu kamu bisa menemukan diri kamu sendiri gitu. Nah, kalau udah sampai kayak gitu, nanti teman-teman akan bisa bergaul dengan yang satu frekuensi, satu hobi, satu kesamaan lah, punya kesamaan yang sama, itu biasanya udah enak. Dan biasanya orang introvert itu kalau udah punya kesamaan ya, kalau udah bergaul dengan orang yang punya kesamaan itu biasanya akan mudah berkomunikasi gitu. Gitu, Ustaz. Ya, alhamdulillah sudah terjawab. Silakan anak-anak, ada yang mau menyampaikan lagi? Ustaz, silakan, bisa lewat chat atau bisa langsung bertanya ke Mas Alif. Ada? Ini ada yang lewat direct message ke saya tadi. Oke, boleh, silakan. Baik, yang pertama ini ada dari Royan ya. Saya langsung jawab saja. Apa bedanya cita-cita dan tujuan gitu ya? Sama-sama sebenarnya sama ya, cita-cita dan tujuan. Cuma kalau ini merujuknya ke materi yang saya tadi, cita-cita sama tujuan itu sama gitu ya. Tapi kalau kita lihat arti yang lain, cita-cita itu gampangnya tujuan yang lebih tujuan yang lebih praktis. Gitu. Biasanya merujuk ke profesi. Gitu. Kamu cita-citanya jadi apa? Oh, cita-citaku jadi polisi. Gitu. Kamu tujuannya apa? Oh, aku besok punya tujuan pokoknya gimana caranya aku bisa jadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Itu biasanya berbeda gitu ya. Kalau tujuan itu biasanya lebih ke soal spiritual, soal mental, soal hal yang nggak tampak. Gitu. Tapi kalau cita-cita itu biasanya tampak. Ya, cita-cita, kamu punya cita-cita apa? Ya, cita-cita jadi hakim, cita-cita jadi gubernur, cita-cita jadi presiden, itu cita-cita. Tapi biasanya kalau tujuan biasanya hal yang lebih abstrak, yang nggak ada bentuknya kadang-kadang. Gitu. Ya, tujuannya besok ketika aku tujuan hidupku ke depan, aku pengen jadi orang yang bermanfaat buat orang lain, gitu. Atau aku pengen mengumrohkan kedua orang tua, atau aku pengen jadi orang yang lebih taat, itu biasanya tujuan. Tapi kalau cita-cita itu biasanya yang lebih praktis, yang ada bentuknya. Gitu. Begitu. Ini kemudian ada lagi pertanyaan dari siapa ini tadi? Revito Rahmat. Ya. Lanjut. Bagaimana cara mengatasi kalau misalkan kita sudah terjerumus ke jalan yang salah, ya, atau misalnya memilih teman yang nggak baik. Terus kita ingin keluar dengan cara memilih teman yang baik. Tapi teman-teman yang baik itu menolak untuk berteman dengan kita karena mereka tahu pergaulan kita salah. Gitu. Oke. Ini orang baik itu kan banyak ya. Kadang-kadang ada orang kita pengen berbaur atau kita pengen mencoba bergaul dengan mereka,
Tapi mungkin masih ya tadi kita masih dilihat orang yang mungkin pergaulannya salah sehingga mereka mau bergaul dengan kita. Saran kalau menurut saya yang penting kita berusaha dulu, berusaha baik. Kalau kita udah kalau kita udah berusaha baik, ya entah itu kita baiknya maksudnya berusaha sendiri ataupun bareng-bareng dengan beberapa orang, yang penting kita membuktikan dulu bahwa kita bisa berubah, bisa menjadi lebih baik. Insya Allah orang-orang di sekitar kita yang tadinya melihat kita adalah orang yang mungkin punya pergaulan yang salah, itu juga akan terketuk hatinya, gitu ya, akan terketuk hatinya. Yang penting kita berikan dulu bukti kepada orang lain. Wah, aku tuh udah nggak kayak yang dulu lagi, gitu. Aku udah nggak nakal kayak dulu lagi, gitu. Aku udah bisa berubah. Insya Allah nanti kalau udah seperti itu, teman-teman yang tadinya menganggap kita buruk, menganggap kita negatif, insya Allah akan terketuk, gitu ya. Kemudian bisa bergaul dengan kita. Gitu. Baik, jazakallah khair atas jawabannya. Ada lagi, Nana, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Ustaz, persilahkan. Cukup ya? Baik, alhamdulillah. Jika tidak ada pertanyaan lagi dari Anda semua, Ustaz ucapkan jazakallah khair kepada Mas Alif yang sudah memberikan kita beberapa tips ya untuk adik-adik nanti dalam rangka memilih sekolah. Dan terima kasih sudah menceritakan berbagi juga tentang pengalaman-pengalamannya selama di SMPIT dan SMAIT Sanul Fikri. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ibrah dari ini semua. Dan mungkin Ustadz tambahkan sedikit ya untuk anak-anakku sekalian, terlepas dari semua ikhtiar yang sudah kita lakukan tadi, yang sudah disampaikan oleh Mas Alif tadi, jangan lupa untuk senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti ketika kalian akan memilih sekolah ya, melanjutkan kemana, begitu jangan lupa untuk melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam itu ada yang disebut dengan sholat istikharah. Ya, kita sholat untuk menentukan pilihan. Karena Rasulullah SAW mengatakan tidak akan pernah rugi orang yang istikharah dan tidak akan pernah kecewa orang yang melakukan musyawarah. Jadi tetap libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kalian dekatkan diri kalian pada Allah, minta petunjuk padanya. Kira-kira sekolah mana yang paling bermanfaat untuk agamaku, ya, untuk masa depanku nanti, ya Allah, maka mudahkanlah. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Mas Salib bahwa di masa depan kita nanti di sekolah yang akan kita tuju itu usahakan ada iman, ya, adab, ilmu dan amal. Ya, lembaga yang mengajarkan kita 4 hal ini. Insya Allah kalau di lembaga itu diajarkan 4 hal ini, maka insya Allah ya kita tidak akan hanya sukses di dunia saja, tapi insya Allah kita juga akan ya sukses di akhirat. Baik, sebelum Ustadz tutup, mungkin dari Ustadz Tias ada yang mau disampaikan?